Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, kawan-kawan sekalian. Terima kasih sudah hadir pada agenda hari ini yang diselenggarakan untuk melengkapi tugas mata kuliah Philosophy of Science. Saya Dewi Fatmayati sebagai moderator dalam Zoom perkuliahan hari ini. Dan di sini juga saya akan memperkenalkan kawan-kawan saya yaitu Miss Susan Ardianti dan Bapak Muhammad Fikri sebagai narasumber dan Miss Nadia Elizabeth beserta Bapak Ismardi sebagai peserta. Sebelum kita mulai, saya ingin menginformasikan beberapa hal. Mohon untuk menjaga mikrofon dalam kondisi mute selama acara berlangsung. Dan kegiatan Zoom ini akan direkam sebagai dokumentasi akademik, maka mohon dipastikan nama di Zoom sesuai dengan nama Anda. Dan jika ada pertanyaan, silakan menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu demi ketertiban acara. Baik, Bapak Ibu sekalian, Zoom hari ini memiliki tema yang cukup menarik, yaitu peran bahasa dalam upaya mencerdaskan bangsa dan bahasa sebagai media pembelajaran yang mengembangkan nalar. Dan materi akan disampaikan oleh Miss Susan Ardianti dan Bapak Muhammad Fikri sebagai narasumber. Dan untuk selanjutnya, saya mempersilakan kepada Miss Susan Ardianti dan Bapak Muhammad Fikri untuk membuka materi hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Iya, terima kasih banyak atas sambutannya, Kak Dewi. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri. Malam ini saya dengan partner saya, Kak Susan, ingin menyampaikan materi perkuliahan Philosophy of Scientist yang dibimbing oleh Profesor Abdul Zain. Dengan materi peran bahasa dalam upaya mencerdaskan bangsa dan bahasa sebagai media pembelajaran yang mengembangkan nalar. Boleh di slide selanjutnya, Kak? Oke, latar belakang masalah. Bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan intelektual dan kultur suatu bangsa. Dalam filsafat, bahasa dianggap sebagai alat untuk berpikir, mengomunikasikan ide serta membentuk struktur pemikiran manusia. Dalam konteks ini, bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai media untuk mencerdaskan bangsa dan membentuk nalar. Oke, peran bahasa dalam mencerdaskan bangsa. Yang pertama, pendidikan dan pembelajaran. Pendidikan dan pembelajaran. Bahasa adalah sarana utama dalam proses belajar mengajar. Penguasaan bahasa yang baik mempengaruhi ke bahasa yang bahasa adalah sarana utama dalam proses belajar mengajar. Penguasaan bahasa yang baik mempengaruhi kemampuan memahami konsep-konsep ilmiah. Filsafat Jean Piaget dalam teorinya mengenai perkembangan kognitif berpendapat bahwa bahasa adalah suatu alat utama dalam membangun struktur kognitif yang memungkinkan individu memahami dunia di sekitar mereka. Dalam konteks pendidikan, bahasa berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara guru dan murid. Proses belajar mengajar serta bergantung pada penggunaan bahasa yang jelas dan efektif untuk menasah pengetahuan. Oke, pengembangan ilmu pengetahuan. Bahasa memungkinkan transfer pengetahuan dan ide-ide baru yang memperkaya budaya dan teknologi. Bahasa adalah sarana yang memungkinkan transfer pengetahuan antar individu, kelompok, dan generasi dalam konteks filsafat Plato dan Aristoteles. Yang ketiga, identifikasi budaya dan nasionalisme.
Pengembangan budaya dan peradaban, identitas budaya dan nasionalisme, bahasa adalah simbol identitas budaya dan kekayaan intelektual suatu bangsa. Penguasaan bahasa dapat memperkuat rasa kebanggaan dan kesatuan nasional. Next, Kak Susan untuk slide berikutnya. Oke, bahasa sebagai media pembelajaran yang mengembangkan nalar. Menurut filsuf Ludwig Wittgenstein, bahasa adalah batasan dunia kita. Cara berpikir sangat dipengaruhi oleh bahasa yang kita gunakan. Ludwig Wittgenstein, seorang filsuf logika dan bahasa terkenal, berpendapat bahwa bahasa adalah batasan dunia kita dalam karyanya yang terkenal, Tractus Logical Philosophy. Wittgenstein menyatakan bahwa bahasa menentukan apa saja yang kita pikirkan dan percayai tentang dunia. Dia berkata, "The limits of my language mean the limits of my world." Batasan bahasa saya berarti batasan dunia saya. Bahasa membentuk cara berpikir karena melalui bahasa kita dapat mengkategorikan, merorganisasi, dan memahami dunia sekitar kita. Sejalan dengan pemikiran Wittgenstein, bahasa berfungsi untuk mengkategorikan, mengorganisir, dan membantu kita dalam memahami dunia sekitar. Filsuf Immanuel Kant juga berpendapat bahwa pengetahuan kita dibentuk oleh kategori-kategori mental yang kita gunakan untuk mengatur pengalaman kita. Bahasa berfungsi sebagai kerangka yang memungkinkan kita untuk memberikan makna pada objek-objek dan pengalaman yang kita hadapi. Filsafat bahasa seperti yang dijelaskan oleh Ferdinand de Saussure dan Mikhail Foucault mendekatkan bahwa bahasa adalah cara kita mengkonstruksi realitas. Ferdinand de Saussure, seorang tokoh penting dalam pengembangan linguistik strukturalistis, memperkenalkan gagasan bahwa bahasa bukan sekedar sistem tanda yang digunakan untuk merujuk pada objek-objek di dunia luar, tetapi juga merupakan sistem sosial yang mengkonstruksi makna dalam pandangan Shores, bahasa adalah sistem tanda yang terdiri dari dua elemen utama, signature dan signifies. Oke, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh partner saya, Kak Susan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Fikri. Apa suara saya jelas, teman-teman? Jelas sekali. Oke. Terima kasih tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Fikri tentang bahasa mencerdaskan bangsa. Sekarang adalah pengaruh bahasa terhadap pemikiran nalar. Pemikiran nalar di sini terkait dengan yang pertama, pemikiran kritis, yang kedua, penggunaan bahasa yang terbuka dan fleksibel, yang ketiga, contoh dalam filsafat Immanuel Kant. Yang pertama yang akan saya bahas pemikiran kritis, yaitu bahasa berperan penting dalam mengembangkan pemikiran kritis yang merupakan kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan membentuk argumen atau pendapat dengan dasar yang kuat dan rasional. Jadi di sini ditekankan bahwa seseorang yang berpikiran kritis itu dia bisa menganalisis, mengevaluasi, dan membentuk suatu argumen. Lalu yang kedua adalah penggunaan bahasa yang terbuka dan fleksibel. Apa yang dimaksud dengan penggunaan bahasa yang terbuka dan fleksibel? Di sini adalah memfasilitasi pemikiran yang berkembang, memungkinkan individu untuk berpikir di luar batas-batas yang telah ditentukan sebelumnya. Bahasa yang fleksibel tidak hanya mengungkapkan pemikiran secara terbuka, tetapi juga memberi ruang untuk mengeksplorasi dan penemuan-penemuan ide baru. Jadi di sini terbuka bahasa secara terbuka ini adalah bagaimana seseorang itu bisa mengeksplor dan memberi ruang untuk menemukan ide-ide baru. Lalu yang ketiga adalah contoh dalam filsafat Immanuel Kant.
Immanuel Kant itu siapa, Kak? Immanuel Kant itu adalah salah satu filsuf terbesar dalam sejarah, mengemukakan pemikiran yang sangat mempengaruhi perkembangan filsafat Barat, terutama dalam hal epistemologi dan metafisika. Filsafat Kant menekankan pentingnya pemikiran kritis dan penggunaan bahasa yang bernalar dalam memahami dunia dan konsep-konsep di sekitarnya. Yang pertama adalah berargumen bahwa pengetahuan manusia itu terbatas pada cara kita memahami dunia melalui persepsi dan kategori-kategori mental kita. Jadi setiap orang itu pasti punya persepsinya masing-masing. Lalu selanjutnya penggunaan bahasa untuk mengkritik pandangan lain. Ken sangat kritis terhadap pandangan-pandangannya sebelumnya. Baik itu yang berasal dari yang dikemukakan oleh Hume, ia menggunakan bahasa bernalar untuk pentingnya pengalaman dan kategori-kategori nalar. Yang terakhir menurut Ken adalah bahasa dan kategori nalar. Dalam filsafat Ken, bahasa adalah alat yang digunakan untuk memahami dan mengorganisasi pengalaman dalam kategori-kategori tertentu. Malam-malam aja kali ya jam Nah, 12 ada ya? pertanyaan Bu Nadia? Ah? Saya lanjut ya, Kak Nadia ya. Selanjutnya adalah penerapan bahasa untuk memahami realitis. Kan juga mengajukan pandangan bahwa meskipun kita tidak dapat mengetahui diri sendiri atau noumena, yaitu realitis yang ada di luar pengalaman kita masih dapat loh memahami fenomena yang dapat dialami oleh indera kita. Nah, itulah pemaparan tadi pengaruh bahasa terhadap pemikiran nalar. Nah, ini adalah implementasi dalam kehidupan. Yang pertama, pendidikan formal atau sekolah dalam perguruan tinggi. Tentu bahasa sangat penting dalam pendidikan formal. Lalu selanjutnya di dalam media sosial dan literasi digital dan juga kehidupan keluarga dan masyarakat. Tentu walaupun bahasa yang berbeda-beda, tetapi kita punya bahasa ibu, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya pendidikan nonformal dan kursus, lalu buku dan literatur, dan diskusi dan debat publik. Ini adalah salah satu implementasi bahasa dalam kehidupan. Lalu selanjutnya, setelah semua yang tadi pemaparan dari saya, Pak Fikri, terkait dengan peran bahasa untuk mencerdaskan bangsa dan peran bahasa untuk berpikir nalar, kesimpulan yang bisa kami berikan adalah yang pertama, bahasa memiliki peran krusial dalam mencerdaskan bangsa melalui pendidikan, pengembangan ilmu, dan pembentukan identitas. Dalam filsafat, bahasa dianggap medium untuk berpikir secara nalar dan membentuk pemahaman kita terhadap dunia. Dengan memanfaatkan bahasa secara efektif, kita dapat loh menciptakan masyarakat yang lebih rasional dan cerdas. Mungkin begitu saja ya Pak Fikri, teman-teman, atas pemaparan dari saya dan Pak Fikri. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kami. Saya langsung tutup saja ya Pak Fikri ya. Untuk Siap Ibu, terima pemaparan kasih juga untuk hari ini. penjelasannya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator Ibu Dewi Fatmawati. Saya persilakan. Ibu Sebelum maaf Ibu, Bu Dewi ibunya hilang. muncul, mungkin bisa dipersiapkan pertanyaan. Mungkin ada yang bertanya. Kita sambil, oh ya Bu Dewinya sudah ada. Mangga Bu Dewi. Oh ya Pak Maris mau bertanya, silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya.
tadi disebutkan bahwa pentingnya bahasa sebagai alat untuk berpikir kritis ya. Bagaimana reflektifnya dalam pendidikan itu? Maksudnya apakah ada positif negatifnya begitu? Oh ya, baik Pak Marlis. Mungkin untuk Pak Marlis saya yang menjawab ya Pak Fikri ya. Nanti bisa Iya Bu, siap. bergantian untuk Bu Nadia sambil nunggu dari Bu Fatma untuk berpartisipasi. Ini saya tutup aja dulu ya screen-screen-nya ya. Siap. Oke. Oh, ini ada Bu Fatmanya. Bu Fatma, tadi sudah ada pertanyaan dari Pak Maris. Mungkin Bu Fatma pengen mengatakan dua patah kata tadi dari pemaparan kami. Mungkin kita lanjut dulu ya Bu Susan ya, untuk acara sesi Q&A-nya ya. Karena tadi mohon maaf saya ada sedikit gangguan dari internet saya. Jadi pertanyaan pertama datang dari Bapak Ismardis. Iya, Betul ya. ya. Yang akan dijawab oleh Bapak Muhammad Fikri atau mungkin Miss Susan? Oleh saya, Bu. Oke, silakan Miss Susan Nadianti. Ya, baik. Terima kasih Bu Dewi sebagai moderator. Jadi Pak, mungkin saya bisa mengambil pertanyaan dari Bapak itu berdasarkan ahli yaitu John Dewey ya. John Dewey ini menekankan pentingnya bahasa sebagai alat untuk berpikir kritis dan reflektif dalam pendidikan karena bahasa memungkinkan siswa untuk mengekspresikan, menyusun, menguji ide-ide mereka. Jadi seperti tadi yang saya paparkan bahwa bahasa berbenalar kritis itu adalah memberikan ruang kepada seseorang atau kepada orang lain untuk membuka ide-ide atau pandangan-pandangan yang lain. Jadi menurut Dewe itu, pendidikan bukan hanya tentang menerima informasi secara pasif, tetapi juga melibatkan proses aktif dalam memahami dan merefleksikan pengetahuan. Mungkin seperti kita di kelas ya, ketika kita bertanya kepada siswa, mungkin siswa punya pandangan atau ide-ide yang lain. Jadi tidak hanya menerima input dari gurunya, tapi juga bisa mengeluarkan outputnya dari mereka untuk ide-ide yang mereka dapatkan. Mungkin itu jawaban dari saya, Pak Madris. Mungkin Baik, Pak Is Pak- tadi sudah Pak cukup Madris. jawabannya, Pak Is. Baik Ibu Susan, sangat memuaskan sekali penjelasannya. Langsung dengan dalil dari pakarnya John Dewi ya. Oke, terima kasih banyak Bu Susan. Oleh Miss Susan Nadianti. Yang berikutnya, mungkin ada pertanyaan lain? Itu kayaknya Nadia mau bertanya deh, Bu Dewi. Oh iya, baik. Dari Miss Nadia. Silakan Miss Nadia. Ya, sebentar ya, saya ingin mempersiapkan pertanyaan saya dulu. Iya, Bu, saya mau bertanya tentang konsepnya batasan bahasa adalah batasan dunia mempengaruhi cara kita memahami realitasnya itu apa, dan implikasi dari pandangan Wittgenstein tersebut dalam konteks pendidikan dan pengajaran bahasa terhadap proses berpikir manusia seperti apa. Gitu saja pertanyaan dari saya, terima kasih. Baik, Oke, terima kasih Miss Nadia untuk pertanyaannya. Mungkin akan dijawab oleh Bapak Muhammad Fikri Yusuf sebagai narasumber. Terima kasih atas pertanyaannya, sangat bagus sekali. Mungkin langsung akan saya jawab pertanyaan tersebut. Konsep-konsep batasan bahasa dunia yang diajukan oleh Ludwig Wittgenstein dalam Structus Logical Philosophy mencerminkan pandangannya bahwa bahasa bukan hanya alat untuk berkomunikasi, tetapi juga cara kita membentuk, memahami, dan membatasi persepsi kita terhadap realitas. Dalam pandangan ini, kita hanya dapat memahami dunia dalam batasan bahasa yang kita miliki.
Artinya, apa yang dapat kita pikirkan dan bicarakan sangat bergantung pada kata-kata dan struktur bahasa yang kita gunakan. Jika sesuatu tidak dapat diungkapkan dalam bahasa kita, maka kita tidak dapat sepenuhnya memahami atau memikirkan hal tersebut. Untuk pertanyaan kedua, pengaruh pada pemahaman. Oke, untuk pertanyaan kedua yang implikasi pada pandangan Winston tersebut dalam konteks pendidikan dan pengajaran bahasa terhadap proses berpikir manusia. Pandangan Winston ini menyarankan bahwa realitas yang kita alami tidaklah semata-mata objektif atau terpisah dari bahasa kita. Sebaliknya, pemahaman kita terhadap dunia dibentuk oleh cara kita berbicara dan berbahasa. Misalnya konsep filosofi rumit atau bahkan perasaan dan pengalaman subjektif akan sangat bergantung pada bahasa yang tersedia untuk menggambarkannya. Oke. Oke. Dalam konteks pendidikan, terutama dalam pengajaran bahasa, pandangan Winston ini memiliki beberapa implikasi penting. Yang pertama, pentingnya mengajarkan bahasa secara mendalam. Yang kedua, pengaruh bahasa dalam proses berpikir. Yang ketiga, batasan pemahaman dan perspektif pendidikan. Mungkin itu saja pertanyaan yang bisa saya jawab, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, begitu saja. Bagaimana Miss Nadia? Ya, terima kasih Pak Sudah telah menjawab pertanyaan saya. Ya, Sudah baik. menjawab. Karena waktu yang kita miliki tidak panjang ya, maka sesi tajam ini kita akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih kepada kawan-kawan sekalian atas partisipasinya. Dan juga tidak lupa terima kasih kepada Miss Susan Ardianti dan Bapak Muhammad Fikri Yusuf sebagai narasumber atas jawaban yang sangat informatif. Dan jika masih ada pertanyaan lain yang memang belum terjawab tuntas, silakan bisa disampaikan lewat nomor WhatsApp narasumber. Dari paparan yang sudah disampaikan oleh narasumber, dapat kita simpulkan bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga fondasi untuk mencerdaskan bangsa dan mengembangkan potensi intelektual sebagai implementasi bahasa bernalar kritis individu. Oleh karena itu, penguasaan bahasa perlu terus ditingkatkan melalui pendidikan yang berkualitas, sehingga bahasa dapat berfungsi secara maksimal dalam membangun bangsa yang cerdas, bermoral dan berdaya saing. Demikian agenda Zoom perkuliahan hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas ilmu yang telah disampaikan. Dan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah mengikutinya dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan saya akhiri pertemuan ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. wabarakatuh.